Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Arhaman Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizda Permatasari dengan nomor NIM 07011 2823 28072 dari kelas C L3 Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu di mana membahas materi dari buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Sahya Anggara MSI, yang dimana di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari materi pada bab kedua, yaitu yang membahas sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber hukum material, yang dimana faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti nilai sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada sumber hukum formal, di mana itu adalah bentuk aturan yang memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang dan keputusan pemerintah. Negara hukum atau Rechtsstaat itu merupakan konsep negara hukum, di mana menegaskan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum. Prinsip utama negara hukum ini meliputi seperti adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia atau HAM, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, lalu ada tunduknya administrasi negara terhadap peradilan. Indonesia sendiri itu menganut konsep Rechtsstaat yang mengutamakan kesejahteraan rakyat atau welfare state, di mana pemerintah memiliki peran aktif dalam pembangunan dan pelayanan publik. Lalu Pancasila, dijelaskan juga dalam buku ini, Pancasila itu merupakan sebagai sumber hukum, di mana Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sumber utama dalam hukum administrasi negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat haruslah tercermin dalam setiap kebijakan administrasi negara. Lalu, asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Ini mengharuskan setiap tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang jelas. Maksudnya, pertama itu tidak ada tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Lalu kedua, segala keputusan pemerintah harus berlandaskan aturan yang sah atau mungkin dalam undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya itu perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya. Lalu kebebasan bertindak dalam hukum administrasi negara itu, di mana dalam hukum administrasi negara, pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam batas hukum yang berlaku. Namun, di kebebasan ini harus tetap mengacu pada prinsip keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Lalu dalam buku ini juga, dalam bab 2 ini jelaskan juga jenis-jenis sumber hukum administrasi negara. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan, yang mana contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar 1945, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan presiden. Lalu 2 ada jurisprudensi, yang dimana keputusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam kasus serupa. Ketiga ada doktrin, yang dimana itu merupakan pendapat ahli hukum yang diakui dalam praktik hukum administrasi negara. Keempat ada kebiasaan. Ini merupakan praktik yang telah berjalan lama dan diterima dalam administrasi. Selain sumber hukum dalam pengertian formal, hukum administrasi negara juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan sejarahnya. Perubahan kebijakan administrasi negara seringkali dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dan perkembangan sistem pemerintahan. Skema dari sumber-sumber hukum administrasi negara itu, yang dimana dapat digambarkan dalam skema berikut. Pertama itu ada sumber hukum material, di mana terdiri nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu yang kedua, seperti yang dijelaskan di atas, itu sumber hukum formal seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah. Lalu yang selanjutnya itu ada sumber hukum historis, di mana itu terdapat tradisi hukum dan perkembangan sistem administrasi. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara atau HAN itu bagi menjadi dua, yang dimana ada sumber hukum material yang dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan politik, serta sumber hukum formal yang dimana mencakup peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Seperti dijelaskan di atas, di mana Indonesia juga menganut konsep Rechtsstaat yang menegaskan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat atau welfare state.
Pancasila menjadi sumber utama dalam hukum administrasi negara, di mana nilai keadilan sosial dan kesejahteraan harus tercermin dalam kebijakan negara. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan administrasi negara berlandaskan hukum yang sah untuk melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Sumber hukum administrasi negara juga meliputi seperti perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan yang berkembang dalam pemerintahan, serta juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan sejarahnya dalam sistem administrasi negara. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.